Apa jadinya kalau satu VAR, satu penalti, dan satu pemain pendatang baru bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia? Di bawah tekanan 80.000 supporter, dengan harapan jutaan rakyat di pundaknya, seorang pemain yang bahkan baru datang, justru menjadi pahlawan utama. Malam ini, GBK tidak hanya jadi saksi pertandingan, tapi saksi kebangkitan Garuda. Indonesia melawan China bukan hanya soal 3 poin. Ini tentang gengsi Asia, tentang jalan ke Piala Dunia 2026 yang penuh ranjau. Salah langkah sedikit, maka mimpi itu akan hancur berkeping-keping. Laga ini krusial, karena kalau kalah, Indonesia bisa tersingkir lebih cepat dari yang dibayangkan. Dan situasinya tidak menguntungkan. Timnas datang tanpa sejumlah pilar. Marten Pas dan Marcelino akumulasi kartu, Hilgers cedera, Ratnar Oratmangun absen. Pemain-pemain kunci menghilang, lini tengah, sayap, bahkan penjaga gawang. Semuanya berubah. Dan lebih parahnya lagi, publik meragukan kesiapan tim. Sebab sebagian nama yang masuk adalah wajah-wajah baru. Pertanyaannya besar. Apakah pemain-pemain baru ini bisa menyatu dalam waktu singkat? Atau malah akan jadi bumerang saat melawan tim tangguh seperti China? Begitu peluit awal dibunyikan, tekanan langsung terasa. China menguasai lini tengah. Mereka cepat, rapi, dan kuat secara fisik. Indonesia mencoba menekan, terus berusaha mencari ruang kosong. Percobaan pertama dari Ole masih melambung di atas mistar. Pemain China mulai panik. Mereka tertekan. Indonesia benar-benar sudah berubah. Tekanan bukan hanya datang dari lawan, tapi juga dari GBK yang penuh sesak. Lebih dari 80.000 pasang mata menatap lapangan dengan harapan besar. Di sisi lapangan, Patrick Kluivert tampak gelisah. Instruksi terus keluar, tapi faktanya Indonesia kesulitan. Semua percobaan serangan gagal dan tak menemukan celah untuk menembus tembok China. Lalu, momen yang mengubah segalanya terjadi. Sebuah serangan cepat dari sisi kiri, Ricky Kambuaya mencoba menembus kotak penalti. Dan mau tak mau pemain China harus menghentikan pergerakan kaki Ricky. Wasit meniup peluit, namun tak menunjuk titik putih. GBK berteriak, pemain Indonesia protes. Dan tiba-tiba, VAR aktif. Wasit pergi ke pinggir lapangan. Semua menahan napas. Tayangan ulang menunjukkan kontak jelas di dalam kotak penalti. Dan ketika wasit kembali, kita seperti mati sejenak. Darah kita seolah berhenti mengalir, dan ketika wasit menunjuk titik putih, GBK langsung meledak bak gempa yang mengguncang seluruh kota. Semua tersenyum, semua berteriak, dan semua berdoa. Akhirnya Indonesia dapat penalti. Sebuah secercah harapan yang seolah datang pada Garuda. Tapi, satu pertanyaan muncul, siapa yang akan ambil tendangan krusial ini? Sebuah tendangan yang terlihat sangat mudah. Namun jika tidak tenang semuanya akan hancur begitu saja. Dan saat itulah Ole Romeni maju perlahan. Memegang bola di titik putih, 80.000 supporter bersorak. Nama Ole menggema di setiap sudut Gelora Bung Karno. Inilah panggung besar kedua Ole Romeni di GBK. Dan dia memilih untuk maju, mengambil tanggung jawab sebesar ini. Kamera menyorot wajahnya, fokus, tenang, dingin. Seolah dia bukan pemain baru timnas. Seolah dia sudah lahir untuk momen ini. Romeni menatap bola. Membayangkan harapan jutaan rakyat ada pada bola itu. GBK hening. Dia tarik napas panjang, ia berusaha fokus ke bola. Lalu menatap tajam mata kiper, dan tendangan keras ke pojok kanan bawah gawang. Kiper China salah langkah. Indonesia unggul 1-0. The former Dutch under-20 international with a huge moment. Can he give Indonesia the lead? He can! His goal again record continues. Ole Romeni, si anak baru langsung jadi pahlawan. Sorakan tak terbendung. Seluruh stadion seperti berguncang. Kamera menyorot supporter yang menangis, yang berteriak, yang memeluk orang di sebelahnya.
Ini bukan sekadar gol. Ini harapan, ini pembuktian bahwa siapapun yang datang membela Merah Putih layak dipercaya. Tapi pertandingan belum selesai. China langsung meningkatkan tempo. Serangan demi serangan datang bertubi-tubi. Bola-bola panjang, umpan silang, sepakan jarak jauh, semua diluncurkan ke gawang Indonesia. Dan disinilah nama Emil Odero mencuat. Penyelamatan demi penyelamatan dilakukan. Menit 75, tembakan keras dari luar kotak, ditepis Emil. Menit 82, sundulan jarak dekat, ditangkap. Menit 89, situasi sepak pojok berbahaya, dihalau. Emil Odero bermain seperti monster. GBK kembali bergemuruh, kali ini meneriakkan namanya. Bahkan pemain lawan frustrasi. Mereka menendang tanah, memprotes, kehilangan konsentrasi. Di saat-saat terakhir begitu menegangkan, 6 menit tambahan waktu telah berjalan. Pikiran kita sudah negatif thinking, akankah kejadian di Bahrain akan terulang kembali? Ketika kemenangan di depan mata hilang oleh keputusan wasit yang kalian tahu sendirilah. Dan akhirnya, wasit meniup peluit panjang. Semuanya lega. Indonesia menang 1-0 atas China. GBK bergemuruh. Patrick Kluivert langsung mengepalkan tangan. Pemain saling berpelukan. Penonton menyalakan flash HP sambil bersorak. Malam itu bukan cuma soal kemenangan, tapi tentang bagaimana pemain-pemain baru menjawab keraguan. Romeni menjawab kepercayaan. Audero membungkam kritik. Garuda terbang tinggi dan klasemen. Indonesia mendapatkan 12 poin dari tambahan kemenangan ini. Skuad Patrick Kluivert tetap berada di posisi keempat, di bawah Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Bahrain 2-0. Peluang lolos ke ronde berikutnya semakin besar. Dan selangkah lagi kita akan benar-benar melihat timnas kebanggaan kita tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika. Kalau kamu ikut merinding nonton pertandingan tadi, klik like sekarang juga. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan update timnas Indonesia. Tulis di komentar, siapa menurut kamu man of the match malam ini? Romeni, Audero, atau mungkin Jay Itzes? Dan yang paling penting, tetap dukung Garuda. Karena Piala Dunia 2026 bukan mimpi lagi. Kita tinggal selangkah lagi menuju sejarah itu.